Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adena Aprilia dengan NIM 18 10 11 20 2258. Sifat sistem pengendalian manajemen. Ada dua pembahasan materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep sistem pengendalian manajemen, dan yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Pengertian sistem menurut para ahli yang telah mengungkapkan gagasannya mengenai definisi dan konsep dari sistem. Pertama yaitu Sutabri pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Jogianto pada tahun 2005 mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Pengklasifikasian sistem. Ada 6 macam pengklasifikasian sistem. Yang pertama yaitu sistem abstrak. Yang kedua, sistem fisik. Yang ketiga, sistem tertentu. Yang keempat, sistem tak tentu. Yang kelima, sistem tertutup. Dan yang keenam, sistem terbuka. Pengendalian. Pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen. Controlling berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Dalam fungsi controlling adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi dan penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan revisi dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Komponen pengendalian. Ada 4 macam komponen pengendalian. Yang pertama yaitu observer, detektor, atau sensor. Observer, detektor atau sensor merupakan alat pengamatan yang mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguraikan kegiatan-kegiatan atau fenomena lainnya yang dikendalikan. Yang kedua yaitu evaluator, asesor, atau selektor. Komponen tersebut merupakan alat penilai yang mengevaluasi untuk kerja dari suatu kegiatan atau organisasi berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya, dan mengidentifikasikan kegiatan dan kondisi yang lepas kendali. Yang ketiga yaitu direktor, modifier, dan efektor, alat modifikasi perilaku untuk mengubah untuk unjuk kerja jika diperlukan. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Manajemen. James A.F. Stoner pada tahun 1992 mengungkapkan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Begitu pula yang dikemukakan oleh Harsey dan Blanchard pada tahun 1988. Manajemen merupakan suatu proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Sedangkan Sujana pada tahun 2000 mengungkapkan manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling berkaitan dengan yang lainnya. Sistem pengendalian manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dari berbagai macam paparan di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya sistem pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem unggul. Sistem ini akan terdiri dari subsistem. Tahap-tahap proses pengendalian manajemen ada 4 tahap. Yang pertama yaitu diperolehnya keterandaian dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi aset organisasi. Dan yang terakhir,
Atau yang keempat, yaitu pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Tujuan perancangan sistem pengendalian manajemen. Ada 4 tujuan tersebut. Yang pertama, penyusunan program, proses penentuan program yang akan diambil oleh perusahaan, dan perkiraan mengenai jumlah research yang akan dialokasikan ke dalam program tersebut. Yang kedua, penyusunan anggaran, proses perencanaan di mana rencana yang disusun dinyatakan dalam satuan angka yang biasanya dalam satuan mata uang dan disusun untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan dan pelaksanaan, pengukuran, dan pencatatan data mengenai program yang telah dilaksanakan. Yang keempat, pelaporan dan analisa. Pengendalian manajemen. Ada perbedaan yang mendasar yang melatar belakangi antara sistem pengendalian manajemen dan pengendalian manajemen yang harus diperhatikan. Sistem pengendalian manajemen membantu manajer menggerakkan organisasi ke sasaran strategik, sedangkan pengendalian manajemen berfokus pada implementasi strategi. Secara lebih mendalam, sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit organisasi agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Sedangkan pengendalian manajemen lebih menekankan kepada proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengendalian manajemen dapat diartikan dengan proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar tercapainya organisasi secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.